Kerangka acuan kerja atau KAK pembuatan website informasi Dinas Sosial Kabupaten Garut. Website ini adalah platform resmi untuk menyediakan informasi sosial, layanan publik, serta publikasi program dinas sosial. Pada latar belakang perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah daerah untuk menyediakan layanan digital yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Namun, Dinas Sosial Kabupaten Garut belum memiliki website resmi yang memuat informasi layanan sosial, data PMKS, program bantuan, serta publikasi kegiatan secara terstruktur dan up-to-date. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh informasi tentang prosedur layanan, persyaratan bantuan sosial, jadwal pelayanan, serta pengaduan publik. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan website informasi dinas sosial sebagai media komunikasi digital yang lebih efektif. Dengan website layanan publik menjadi lebih transparan dan mudah diakses. Pada dasar hukum, beregulasi yang mendukung pembangunan website yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, lalu Peraturan Menteri PAN RB Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penyusunan KAK dan RAB, lalu Perkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, lalu Peraturan Daerah Kabupaten Garut terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Bahwa kegiatan memiliki dasar hukum yang kuat terutama dalam hal transformasi digital, pelayanan publik, dan kewajiban pemerintah menyediakan informasi yang mudah diakses. Baik, untuk maksud dari penyediaan website ini yaitu untuk menyediakan sarana digital resmi untuk publikasi informasi, penyampaian layanan sosial, dan transparansi program dinas sosial di Kabupaten Garut. Di mana tujuannya yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital, mempermudah masyarakat mengakses informasi layanan sosial, lalu menyediakan ruang transparansi program dan anggaran, lalu meningkatkan efektivitas publikasi kegiatan dinas, lalu menyediakan kanal pengaduan online untuk masyarakat, dan mendukung transformasi digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut. Saya akan menyampaikan mengenai metode kerja, di mana yang pertama itu ada analisis kebutuhan sistem. Tahap awal untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan organisasi meliputi jenis layanan yang akan disediakan, fitur website, struktur informasi, serta alur pengelolaan konten. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam perancangan sistem website Dinas Sosial Kabupaten Garut. Lalu yang kedua yaitu desain sistem. Pada tahap ini dilakukan perancangan struktur website dan tampilan antarmuka atau UI atau UX, termasuk menu navigasi atau tata letak halaman, serta desain visual yang mudah dipahami dan sesuai dengan identitas instansi. Lalu yang ketiga itu programan. Merupakan proses pengembangan website berdasarkan desain yang telah disusun, meliputi pembuatan halaman, pengaturan database, integrasi fitur layanan, dan pengaduan, serta penguatan aspek keamanan sistem. Lalu yang keempat itu ada uji coba. Dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi website berjalan dengan baik. Uji coba mencakup pengecekan tampilan, kecepatan akses, fungsi menu, formulir layanan, serta kompatibilitas pada berbagai perangkat. Lalu yang kelima yaitu implementasi. Tahap pemasangan website pada domain dan server resmi Dinas Sosial Kabupaten Garut, termasuk pengisian konten awal, aktivitas sistem keamanan, dan pelatihan operator agar website dapat dikelola secara mandiri. Dan yang terakhir itu adalah pelaporan, di mana tahap akhir berupa penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang mencakup seluruh proses kerja, dokumentasi teknis, manual penggunaan, serta rekomendasi pengelolaan dan pengembangan website ke depan. Lanjut yaitu ada lingkup kegiatan.
dengan pekerjaan pembuatan website, di mana yang pertama itu ada analisis kebutuhan sistem informasi, lalu ada desain UI atau UX dan struktur navigasi website, lalu ada pengembangan website berbasis CMS atau WordPress, lalu ada integrasi halaman atau profil dinas, layanan, berita, PMKS, dan pengaduan. Lalu ada pengisian konten awal, lalu ada instalasi domain dan hosting plus SSL, lalu ada uji coba dan troubleshooting, lalu ada pelatihan admin atau operator website, pelaporan kegiatan, lalu untuk perancangan sistem. Yang pertama itu ada metodologi. Metodologi yang digunakan dalam perancangan sistem pada kegiatan ini bersifat evaluatif dan analitis, yaitu dengan meninjau kondisi website dinas sosial yang telah berjalan. Metodologi ini mencakup analisis kesesuaian website dengan standar website pemerintah, kebutuhan pengguna, serta prinsip keterbukaan informasi dan pelayanan publikasi berbasis digital. Lalu yaitu desain sistem, di mana desain sistem ini difokuskan pada peninjauan struktur website yang ada, meliputi tata letak halaman, navigasi menu, penyajian konten, dan kemudahan akses informasi. Hasil review desain ini digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan tampilan serta struktur informasi agar lebih informatif dan ramah pengguna. Lalu yaitu otoritas pengguna. Dalam pelaksanaan review website, otoritas pengguna dikelompokkan menjadi, yang pertama yaitu ada administrator website, yaitu pengelola utama yang bertanggung jawab terhadap sistem dan pembaruan konten. Lalu ada operator layanan, yaitu petugas yang mengelola informasi layanan dan berita kegiatan. Lalu itu masyarakat atau user publik, yaitu pengguna yang mengakses informasi dan layanan melalui website. Pembagian otoritas ini digunakan sebagai dasar dalam menilai kesesuaian fungsi website dengan kebutuhan masing-masing. Untuk keluaran atau output, di mana output yang dihasilkan melalui website dinas tersebut yaitu website informasi dinas sosial aktif dan berfungsi penuh. Lalu domain dan hosting berjalan dengan SSL, halaman, adanya profil, layanan, data sosial, berita, pengaduan. Lalu adanya dokumen SOP, pengelolaan website, lalu manual book atau pengaduan admin, lalu ada pelatihan operator, dan laporan awal dan laporan akhir pelaksanaan. Baik, selanjutnya itu kebutuhan personil dan peralatan, di mana dalam personil itu adanya tim leader atau koordinator proyek, yaitu lalu ada web developer, lalu ada UI atau UX designer, lalu ada content writer, lalu ada IT support, lalu ada trainer pelatihan administrator, dan untuk peralatannya di mana ada laptop atau PC, lalu ada hosting dan domain, lalu ada jaringan internet, lalu ada tools design and editing, lalu ada server operasional jika hosting internal. Lalu selanjutnya yaitu ada tempat, di mana tempat ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Garut. Untuk pengembangan vendor dengan penyerahan website dilakukan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Garut. Lalu selanjutnya itu pelaporan. Dalam pelaporan terdiri dari yang pertama itu laporan pendahuluan, laporan progres pekerjaan operasional, laporan akhir, manual book, dan soft copy website and dokumentasi. Demikian kerangka acuan kerja ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembuatan website informasi Dinas Sosial Kabupaten Garut. Diharapkan website ini dapat meningkatkan transparansi, mempercepat akses informasi, dan mendukung pelayanan sosial yang lebih efektif dan modern. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.